Aneh kan? Padahal cowoknya loh yang keserang kayak gitu. Ternyata banyak ceweknya yang dibela. Jadi emang cowok tuh harus kuat gitu ya. Hola netizen yang tercinta. Rivaldo, seorang tiktoker, membuat geger media sosial dengan membagikan momen saat istrinya tantrum. Dalam video yang dibagikan Rivaldo, yang merupakan adik ragil itu, dirinya merekam bagaimana istrinya tantrum. Momen istri Rivaldo berteriak dan menjerit-jerit terdengar dari video yang dibagikan. Jihan Camilla, istri Rivaldo, tidak terekam kamera, namun terdengar suara teriakannya. Dalam beberapa video yang dibagikan itu, ada yang Rivaldo sendiri, ada juga yang dirinya sedang menggendong buah hati mereka. Terdengar istrinya melontarkan kalimat-kalimat kasar. Istrinya meminta dikeluarkan dari kamar, namun Rivaldo menahan karena khawatir dengan tantrumnya. Bahkan dalam salah satu video, saking kuatnya usaha Jihan untuk keluar, kaca hingga pecah. Di akhir video, Rivaldo menunjukkan pintu yang rusak dan kondisi rumah yang berantakan. Rivaldo merupakan tiktoker yang biasa membagikan momen kocak. Beberapa kontennya memperlihatkan dirinya dengan sang istri. Dalam konten itu nampak istrinya digambarkan sering marah-marah. Semula semua diduga hanya konten, namun Rivaldo menunjukkan bahwa semua ternyata kejadian nyata. Tapi kau tenang. Tengok. Ku buka tapi kau tenang. Iya ku buka tapi kau tenang. Takkan ku buka. Kau jangan aku tak kau apa-apain. Buka kau tenang. Buka kau tenang. Buka kau tenang. Buka tapi kau tenang. Rusak kau rumah. Iya aku buka tapi tenang teh, rusak semua rumah. Astagfirullahaladzim. Udah di sana. Oh iya, aku buka, udah. Aku buka, ayo. Udah, aku buka. Tak pernah berani saya kau dengan anak. Sudah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pasangan muda tiktokers, suaminya ngalamin KDRT oleh istrinya sendiri. Ini tiktokers gue sering banget nontonin karena gue suka banget sama konten dia, lucu-lucu. Konten dia tuh kayak suami-suami takut istri gitu kan. Gue pikir tuh just konten, ternyata in real life tuh emang beneran. Istrinya tuh sering banget tantrum. Sekalinya tantrum dia tuh ngancurin barang-barang di rumah, bahkan sampai ngejebolin pintu. Jujur gue sedih banget sih sama keadaan keluarganya. Suaminya kena KDRT, terus anaknya masih kecil banget, please. Gue ngeliat videonya aja gak tega loh. Sejauh gue baca komen, emang ini KDRT itu udah sering terjadi di awal pernikahan mereka. Terus mungkin suaminya ya tahan-tahanin gitu sampai usia pernikahan tuh udah setahun lebih, dan udah ada anak juga tapi masih sering tantrum. Dan akhirnya suaminya gak tahan gitu. Mungkin karena mikirin kondisi anaknya juga kali ya. Banyak yang bilang ini kemungkinan faktor baby blues. Sepengetahuan gue, dia tuh udah sering tantrum dari sebelum dia punya anak. Nah makanya sebenarnya gue sih nerima-nerima aja ya kalau misalkan ada orang yang bilang dia tuh pengen child free, karena jujur nggak semua orang punya mental kuat gitu untuk ngejaga anak. Takutnya kalau emang dipaksakan nanti berimbasnya tuh ke anak. Jadi kalau belum siap mendingan nunggu dulu deh sampai mental lo tuh siap. Dari kasusnya Rivaldo kita belajar kalau para cowok juga bisa terkena KDRT. Tapi masalahnya kita kalau kena KDRT bingung mau lapornya kemana. Kalau para cewek kan bisa ngelapornya ke Komnas Perempuan. Makanya di zaman sekarang banyak cewek-cewek yang asal bunyi, yang dimana mereka teriak-teriak patriarki lah, habis itu kesetaraan gender lah, tapi nyatanya mereka sendiri menerapkan paham matriarki. Tapi ini jarang di-up aja sama publik, dan juga mereka tidak menerapkan kesetaraan gender. Buktinya aja ketika cewek menjadi pelaku, masih banyak yang menyalahkan korban cuy. Yang dimana kalau oknum cewek tersebut ada pelaku, mereka masih banyak yang membela pelaku, yang malah ingin tetap dipahami. Banyak, nggak 1-2 orang doang. lalu berlindung di balik kata baby blues lah, padahal jelas-jelas belum punya anak tapi ngaku punya baby blues. Kena aneh ya. Terus banyak juga cewek yang komen lagi dalam fase stres, harusnya cewek itu diajak jalan segala macam, cewek ingin dimengerti. Lalu pikir cowok nggak ingin dimengerti juga, lu pikir cuma cewek yang ingin dimengerti. Pokoknya masih banyak lagi komen-komen yang tetap membela pelaku walaupun jelas-jelas di sini korban adalah cowok yang terkena KDRT. Walaupun banyak oknum, tapi gue percaya kalau banyak cewek yang mengerti juga tentang hal ini
kalau kesetaraan gender tidak hanya membahas tentang keuntungan cewek, tetapi juga membahas tentang sisi cowok cuy. Jadi ada konten kreator suami istri gitu kan yang sehari-harinya ini adalah gimmick tentang kehidupan rumah tangga mereka, ngeprank lah, terus abis itu apalah gitu kan, dipakai buat jualan, dipakai buat konten. Terus tiba-tiba tersebarlah kabar kalau misalnya ada KDRT dalam rumah tangga mereka, dimana ceweknya ini katanya yang hamil 7 bulan dibanting. Terus cowoknya ini juga punya bukti-bukti gitu kan waktu dia itu mengalami KDRT yang dilakukan oleh istrinya. Pokoknya mereka sepanjang hari gitu kan sindir-sindiran gitu ya antara satu sama lain, suami istri loh Wak di sini ya. Nah gue nggak tahu nih kasus bagaimana lanjutannya gitu kan, apakah bisa dipercaya atau tidak. Cuman yang pengen gue bilang ke kalian adalah yang namanya KDRT walaupun dilakukan oleh perempuan itu namanya tetap KDRT. Karena gue salvo kok komen-komen netizennya gitu kan pada bilang loh kok suami lemes gitu nggak bisa ngelawan istri dan sebagiannya. Ini kata gue emang perlu gantinya itu bukan presiden tapi ganti rakyat, paham nggak lo sampai sini? Ya namanya KDRT walaupun korbannya itu laki-laki ya tetap sebutannya KDRT. Emang kalau misal laki-laki dia nggak bisa kena KDRT gitu? Nggak bisa? Ya bisa say. Sama kasusnya dengan perselingkuhan gitu ya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri ataupun perempuan itu sebutannya tetap perselingkuhan. Nggak ada tuh kayak istrinya nggak bahagia, ina itu gitu. Nggak ada pembenarannya say. Tapi kan kalau misalnya balas-balasan namanya bukan KDRT. Gue jelasin, KDRT itu adalah kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun bales-balesan gitu kan ya itu kan tetap KDRT. Kalau sampai merah-merah, sampai dipukul, sampai dibanting begitu. Siapa yang benar, siapa yang salah dalam kasus ini nanti kalau misalnya pengen dibuktikan ya ke pengadilan gitu kan, biar kayak ngasih tunjuk nih bukti-bukti semuanya. Begitu say. Cuman jangan sampai salah lu menafsirkan gitu kan kayak ini bukan KDRT soalnya yang jadi korban laki-laki gitu. Tidak, laki-laki juga bisa jadi korban. Oke, segitu aja, semoga paham. Peace, love, and gaul. Lu tahu nggak ada influencer yang di KDRT-in istrinya, terus istrinya tuh suka tantrum kayak gitu, pecahin barang, pintu dirusak segala macem. Dan yang gue miris adalah komen-komennya, kayak pada bilang iya dia tuh butuh perhatian segala macem, iya kasihan lagi nih. Aneh kan? Padahal cowoknya loh yang keserang kayak gitu. Tetap aja ceweknya yang dibela. Jadi emang cowok tuh harus kuat gitu ya. Dalam hal apapun kuat gitu. Tapi akan sangat disayangkan juga kalau hal-hal yang berbau privacy kayak gitu tuh, yang pribadi lah, itu gak usah di-share ke sosial media. Justru itu malah merusak citra lu juga gitu loh. Itu kan urusan rumah tangga, ya udahlah gitu, kalian aja gitu. Kan kayak gitu kan konsumsi netizen jadinya kan, sulit tuh bawaannya. Ya mari kita doakan untuk mereka, semoga ada jalan keluarnya ya. Jadi aku tuh baru banget lihat story-nya Bang Revaldo dan istrinya. Menurut aku secara kasat mata juga mungkin ya. Ya, Bang Revaldo lebih banyak nih menunjukkan bukti. Karena kan kita harus berdasarkan bukti ya guys, nggak berdasarkan statement ataupun omongan doang. Oke, menurut aku Bang Revaldo ini udah cukup sabar banget menghadapi ini semua. Jadi dulu sebelum menikah aku juga pernah punya hubungan dengan mantan aku yang menurut aku dia punya penyakit mental juga gitu loh. Dan pada akhirnya yang kena penyakit mentalnya ke aku. Karena setiap hari, setiap dia tantrum berantem itu bener-bener tabrakin mobil, lempar helm, nubukin aku, pokoknya intinya di KDRT segala macam. Tetapi setelah itu dia mohon-mohon untuk meminta maaf dan dia nggak sadar bahwa itu tuh salah, ngerti nggak sih guys? Nah, setelah kejadian itu aku akhirnya kena penyakit bipolar itu juga. Kenapa? Karena waktu aku pacaran sama dia, aku sudah membalasnya dengan perilaku yang sama. Jadi kita semuanya sama. Intinya di situ mentalku udah kena. Akhirnya setelah aku lepas dari itu semua, lepas juga dari dia, beruntung banget aku langsung menyadari bahwa mentalku salah. Jadi aku tuh kalau marah tantrumnya bisa gitu, tapi aku kemarin tantrumnya menyakiti diri sendiri. Jadi aku suka mengancam menyakitin diri sendiri. Itu kenanya dari dia guys. Jadi Bang Revaldo tuh bisa kena mental loh lama-lama kalau pasangannya seperti itu beneran. Terus akhirnya
aku menyadari bahwa ada yang salah dalam diri aku berobat, dan ternyata aku didiagnosa bipolar waktu itu, anxiety juga. Oke, aku berobat cukup lama 2 tahun, alhamdulillah sekarang menurut aku udah belum sepenuhnya sembuh, tapi ya udah bisa mengontrol. Jadi sekarang kalau aku marah aku diem. Jadi kalau aku marah banget gitu, aku ngosek WC, bersihin rumah biar emosiku terkontrol, ataupun aku lari olahraga gitu. Nah, kan wanita ini banyak flying victim ya. Aku nggak membela wanita sama sekali karena aku pun sama. Aku pun ibaratnya kalau disakitin suamiku, padahal aku sering nyakitin hati dia, tapi aku merasa aku paling tersakiti. Padahal dia cuma 1 kali nyakitin aku, tapi aku merasa dia udah menyakitin aku berpuluh-puluh ribu kali seperti itu. Jadi banyak jawaban aku untuk suami aku. Nah, tapi aku lupa bahwa aku kadang-kadang tidak mengerti suami aku sama sekali. Makanya di sini juga ada miskomunikasi antara istri dan suami, karena istri selalu ingin dimengerti tapi tidak pernah mengerti suami. Dan apalagi untuk masalah nafkah itu tersendiri, kadang-kadang kita nggak bisa legowo untuk bilang sama suami ini gimana gitu loh. Kita seharusnya memang punya deep talk ya kalau malam. Kalau kita lagi waras kita bisa deep talk kok gitu loh. Malam-malam ini gimana, sistemnya gimana, cicilan gimana, pendapatan gimana. Apalagi Mas Rivaldo kan pekerjaannya tuh tidak tetap, jadi per bulannya itu pastinya tidak tetap. Aku merasakan punya baby juga, mungkin pengeluaran babyku lumayan gitu lah, 1 bulan bisa 7 jutaan ya. Setiap orang beda-beda ya, setiap baby orang beda-beda. Nah, mungkin si Jihan merasa kurang, tapi kan kita nggak tahu ada pengeluaran apa dan apa sih sebenarnya pekerjaan suami kita gitu loh. Nah, aku maklum karena pekerjaan suami aku ya cukup gitu loh. Seharusnya kita saling mengerti aja. Yang untuk masalah bahas-bahas mertua itu aku angkat tangan ya. Ini aku baru lihat banget. Tapi menurut aku gini, kita harus mulai menyadari bahwa kita tuh memang punya penyakit mental dan udah terapi, berobat gitu. Jangan, aku dulu sampai bilang, ngapain aku berobat, emang aku gila. Tapi aku menyadari daripada makin lama nggak ada orang yang mau sama aku karena aku selalu tantrum, akhirnya aku memutuskan untuk berobat. Kenapa? Karena aku ingin hidup yang sehat. Alhamdulillah aku nggak kena baby blues yang parah. Alhamdulillah aku dengan suamiku sekarang itu berantemnya nggak gila. Bahkan aku bener-bener terkontrol banget emosinya, boleh tanya suamiku. Padahal dulunya emosiku sama sekali tidak terkontrol. Itu karena aku meyakinkan diriku untuk berobat ke psikiater. Ya seperti itu, aku di hipnoterapi, aku berobat, aku minum obat, sampai akhirnya ya inilah diriku yang sekarang. Harusnya kalian sudah mulai menyadari, jangan selalu minta pembenaran diri bahwa kalian nggak salah, KDRT itu salah. Kenapa? Kalau seandainya aku juga ngepost aku digebukin, tapi aku yang gebukin dia dulu, wajar say. Ibaratnya dia membela dirinya sendiri daripada dia mati kan, mending dia juga dorong kita atau tarik tangan kita biar dia nggak mati, bener nggak sih? Jadi di sini menurut aku ini tuh sebenarnya masalah komunikasi dan mau sadar diri aja atas kesalahan mental ini sendiri gitu loh. Itu tuh bisa baik guys, sumpah. 2 tahun kalau sabar tuh bisa. Dan memang kalau pada saat tantrum itu kita nggak bisa dipeluk, nggak bisa diapa-apain, bener-bener tantrum segila-gilanya. Jadi untuk Bang Rivaldo, semoga jalan kalian kalau memang udah nggak bisa lagi, you deserve better lah menurutku. Ataupun Mbak Jihan, you deserve better juga lah. Jadi mari kita menyadari mental kita yang menurut kita salah atau apapun. Mari kita benahi diri kita, karena mungkin ada anak itu meniru perilaku orang tua. Anak itu bisa melihat loh kalau kita berantem sama pasangan kita. Jadi ayolah berbesar hati untuk aku nggak tahu siapa yang punya penyakit mental, tapi ayolah berbesar hati untuk ke psikolog yuk, ke psikiater yuk bisa yuk gitu loh. Ada anak gitu yang harus dibesarkan.